Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di channel kami Dawat Ma'rifat. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di channel Dawat Ma'rifat ini. Saudara-saudaraku semuanya, sebagai sesama manusia, kita mencoba untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, terutama dalam tujuan kita hidup di dunia ini. Kemarin kami sudah mengulas bahwasanya untuk kita mengenal Tuhan itu melalui seorang utusannya, yang sampai saat ini itu masih ada, yang dapat kita jumpai, yang kita bisa berbincang-bincang dengannya. Namun manusia itu berbeda dengan kita. Sebagai seorang utusan, dia sudah dipilih oleh Allah atas kehendaknya sendiri dan diberi keistimewaan tersendiri. Ya, ini seorang manusia yang bisa menghubungkan kita secara langsung dengan Tuhan, tentunya melalui syarat rukun dan caranya. Ternyata dari awal kami bercerita, tidak semudah itu berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Seolah-olah kita ini sudah berhadapan dengan Tuhan ataupun berhampir dengan Tuhan, karena setiap waktu kita melaksanakan ibadah kepadanya. Bisa ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan sendiri, seperti sholat dan lain-lainnya. Namun dalam perjalanan ini, terutama kami sendiri, justru dalam ketekunan kita beribadah itu ternyata ada satu titik di mana kita itu merasa jenuh dan akhirnya kosong, hampa rasanya kehidupan ini. Nah, ternyata ada sedikit kesalahan yang itu memang jarang sekali di antara kita ini mengetahui sampai ke sana. Nah, pada awal kita mengenal Tuhan itu memang melalui namanya, tetapi kemudian kita tahu bahwasanya tidak hanya cukup itu, saudaraku. Jadi dalam mengenal Tuhan itu ya kita juga harus melalui utusannya. Seperti yang kemarin kami kutip dalam firman-Nya sendiri, kalau kamu ingin dicintai Allah, maka cintailah aku, utusannya. Dari situ seorang manusia itu kita bisa jadikan arah atau tujuan kiblat kita dalam berabdi, dalam kita menyembah kepada Tuhan yang melalui manusia itu. Tetapi kita bukan menyembah manusia itu, karena Tuhan ada di balik manusia itu, yaitu manusia biasa juga seperti kita. Tetapi memang Allah beri keistimewaan khusus, karena itu adalah manusia yang dipilih Tuhan. Kalau saya berbincang kepada saudara-saudaraku semuanya yang sering kita temui di pergaulan sehari-hari, memang sepertinya tidak masuk akal. Tetapi mau menerima ataupun tidak, mau diakui ataupun tidak, coba kita merunut kembali ke zaman Kanjeng Nabi dahulu. Tentu para sahabat itu juga mengabdikan dirinya itu bukan langsung kepada Allah, tetapi melalui Rasulullah, melalui Nabi Muhammad. Nah, yang banyak orang tidak tahu, yang banyak orang mungkin masih asing adalah bahwasanya Nabi itu diartikan ya cuma fisik itu saja. Padahal manusia ini ada rohaninya, saudaraku. Tidak hanya sekedar fisik ini. Unsur kita ini tidak hanya jasmani yang kelihatan, yang bisa kita raba ini. Ternyata kita juga punya unsur yang lain, yaitu roh. Nah, disitulah yang banyak orang
sulit mengenali bahwasanya nabi itu tidak hanya terdiri daripada fisik. Nabi itu ada sisi ruhaninya juga. Dan sisi ruhani itulah yang Allah pilih sendiri, yang Allah utus sendiri kepada Nabi Muhammad untuk menjadi Rasulullah. Nah, Nabi itu sisi fisiknya, Rasul itu sisi ruhaninya atau nurnya Allah sendiri. Nah, itu yang bahasa Jawanya menitis ya, atau masih berlanjut sampai sekarang ruhani itu. Walaupun namanya bukan Rasul lagi, tetapi seorang utusannya atau seorang ulama waris atau seorang wali yang mursida yang diwarisi isi dada Nabi sepenuhnya kepada orang itu. Jadi tidak ada bedanya dari dulu sampai sekarang, dan itu masih ada. Namun kita sering tertipu dengan ini, seolah-olah guru itu harus menguasai semuanya, harus ahli fikih, yang hafal dalil ribuan dalil, kemudian hafal ribuan hadis, yang itu membuat kita menjadi samar dan sulit membedakan. Sebenarnya kalau hanya sekedar keilmuan, banyak sekali orang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Namun untuk menjadi guru rohani tidak semudah itu, tidak hanya itu saja syarat-syaratnya. Tetapi orang itu memang harus dipilih oleh Allah sendiri. Kemudian dia punya silsilah waris sampai ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad. Makanya itu saudaraku, di pertemuan ini ada sekarang ini seorang manusia yang masih menjadi utusannya yang disebut dengan ulama waris itu. Maka dari itu jangan putus asa kita mencarinya. Kalau kami sendiri di kehidupan ini ya menemukan itu di Thariqah ini, di Thariqah Naksabandiyah ini. Dengan kita bergaul dengan guru, kita dalam kehidupan sehari-hari bersinggungan dengan guru, disitulah baru terasa saudaraku. Terlihat sekali, ternyata walaupun sisi manusianya sama, tetapi ada satu sisi yang secara rohani beliau ini melalui penggemblengan di bawah guru wali yang mursyida sebelumnya. Nah, bahkan di dalam kitab-kitab Ibnu Athaillah sendiri dikatakan memang banyak orang yang ahli fikih, itu banyak sekali jumlahnya. Banyak orang yang bisa membaca kitab gundul, itu juga sama, banyak sekali jumlahnya. Tetapi sedikit orang atau ulama yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan dari sisi ruhani. Dan itu kami temukan di Thariqah Naksabandiyah ini. Itu untuk kami pribadi. Untuk saudara-saudaraku semua, kalaupun misalkan ada pengalaman-pengalaman yang lain, dipersilahkan. Mungkin melalui guru-guru Thariqah yang lain mungkin bisa menemukan itu. Tetapi satu hal saudaraku, ada yang membedakan itu. Karena apa? Karena guru itu punya silsilah itu banyak sekali. Ada yang lewat keilmuan, ada yang lewat amanah. Tetapi dari guru kami ini, kami menemukan bahwasanya ulama yang waris, yang betul-betul diwarisi, itu kami ketemukan di sini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan saudaraku. Semoga kalian semuanya dipertemukan dengan sesosok guru yang benar-benar waris dari guru-guru sebelumnya melalui jalur rantai emas keguruan, dan seorang guru yang bisa mengantarkan rohani kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakul yakin. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami ini ada kurang dan lebihnya. Kami juga ini belajar menyampaikan sebagai rasa syukur kami atas dipertemukannya kami dengan guru yang waris. Maka itu saudaraku, kita tawasobil haq untuk sama-sama saling mengingatkan. Tegur dan sapanya selalu kami harapkan untuk perbaikan kami ke depannya. Semoga kalian semuanya dipertemukan kepada seorang guru yang wali yang mursida, sehingga dalam kehidupan kita dapat berjumpa dengan Tuhan sebelum azal ini menjemput kita. Dan di dalam kehidupan yang masih di dunia ini, kita dapat dibimbing sehingga
kita bisa bertemu, kita dapat bersambung dengan Tuhan dengan senyata-nyatanya. Cari itu saudaraku. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.